Kisah nyata, cerita seram akibat nekat mencuri kain kafan. Nekat mencuri kain kafan agar bisa hidup kaya raya. Apa daya, setelah itu dia justru diteror makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk itu tak lain adalah peliharaan dari manusia yang kain kafannya dia curi. Inilah kisah lengkapnya. Ketika beban hidup semakin berat dan kemiskinan mendera, maka seseorang bisa bertindak nekat dan di luar perhitungan akal sehat. Seperti yang terjadi pada Oman. Karena terhimpit masalah ekonomi, Oman nekat mencuri kain kafan dari kuburan orang kaya yang baru saja meninggal. Dia melakukan hal ini atas saran seorang dukun. Malam itu, Oman melakukan aksinya. Ketika suasana perkampungan terlihat sunyi, warga mungkin merasa takut, karena sore tadi baru saja ada orang yang meninggal. Kondisi ini justru menguntungkan buat Oman. Diam-diam Oman menyelinap pergi ke perkuburan. Dengan menyingkirkan rasa takutnya Oman menghampiri sebuah makam baru. Gundukan tanah makam yang masih basah dan diseraki bunga menjadi sasarannya. Sejenak dia menengok kanan kiri, memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa. Merasa situasinya aman maka dia segera mencangkuli tanah yang menguruk jasad di bawahnya. Baru beberapa cangkul dia menggali, tiba-tiba angin berhembus kencang. Telinganya seperti mendengar ada suara bisikan. Oman terperanjat. Ketakutan mulai menyergap dirinya. "Siapa?" serunya, mengira ada seseorang di belakangnya. Tapi saat ditengok ke belakang tidak ada siapa-siapa. Oman diliputi ketakutan. Namun, tekadnya sudah bulat hingga dia kembali meneruskan penggalian. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. Akhirnya ujung mata cangkul mengenai papan yang menutupi mayat. Oman mempercepat penggalian. Dengan agak gugup dia segera membongkar peti jenazah yang masih baru itu. Oman nekat menaikkan jasad mayat itu ke atas. Dengan perasaan bercampur aduk tak karuan, dia melucuti kain kafan yang membalut si mayit. Ketika sudah berhasil melucuti kain kafannya, tiba-tiba terdengar lagi suara yang mengaum seperti dari dunia lain. Bulu kuduknya berdiri. Takut terjadi apa-apa, Oman segera berlari pontang-panting meninggalkan tempat itu sambil membawa kain kafan yang dicurinya. Dia tak sempat mengembalikan mayat ke dalam kuburnya, bahkan cangkulnya tertinggal begitu saja. Oman bergegas membawa kain kafan itu ke rumah dukun yang menyuruhnya. 3 hari setelah mencuri kain kafan itu, Oman mulai mengalami kejadian yang aneh dan ganjil. Dia ditemui arwah pemilik kain kafan yang dicurinya. Ketika itu dia sedang duduk sendirian tiba-tiba di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk dengan pakaian tidak karuan. "Oman, kembalikan bajuku. Ayo, kembalikan. Jika tidak aku akan mencekik kamu." Suara arwah itu mengancam. Oman sangat ketakutan, dia langsung berlari sambil menjerit histeris. Setan, setan. Malam berikutnya Oman didatangi sesosok makhluk tinggi besar, berbulu, dan berwajah menyeramkan. Makhluk berwujud genderuwo muncul itu secara tiba-tiba di hadapan Oman. Kontan saja dia langsung pingsan. Oman benar-benar dicekam ketakutan luar biasa.
Tiap malam dia diganggu makhluk gaib yang sering menampakkan diri di hadapannya, dan mengancam akan membunuhnya. Akhirnya dia jatuh sakit. Dalam sakitnya Oman berperilaku aneh. Dia suka berteriak-teriak melihat makhluk menyeramkan dan sering menutupi telinganya karena mendengar suara-suara yang aneh yang menyeramkan. Keluarga Oman merasa prihatin melihat dia seperti itu. Mereka menduga kalau Oman stres dan dijangkiti sakit jiwa. Salah seorang kerabatnya yang mengetahui keadaan Oman itu kemudian memanggil orang pintar yang berilmu tinggi. Setelah diteropong oleh orang pintar itu, diketahui kalau Oman diteror sebangsa jin. Dan, menurut orang pintar tersebut, jin yang meneror Oman merupakan peliharaan manusia lain. Manusia itu tak lain adalah mayat yang kain kafannya sudah Oman curi. Perlu diketahui bahwa jin yang mengganggumu itu adalah jin peliharaan semasa hidup orang yang kamu curi kafannya. Ketika majikannya meninggal, jin itu menunggui kuburannya. Maka ketika kuburan majikannya dibongkar, jin itu marah. Itulah sebabnya dia terus meneror, ucap orang pintar tersebut. Lalu, bagaimana cara membebaskan teror itu, Pak? Tanya Oman dengan suara parau. Kembalikan kain kafan itu pada pemiliknya. Nanti saya bantu membebaskanmu dari gangguan jinnya. Demikianlah. Atas bantuan orang pintar tersebut, Oman terbebas dari gangguan dan teror makhluk-makhluk menyeramkan. Dia pun kapok dan tidak ingin mengulangi perbuatannya. Semoga kisah ini dapat diambil hikmahnya. Tamat.